3. Halo, perkenalkan saya Surfas Gumilang. Di sini saya akan mereview salah satu artikel jurnal tugas mata kuliah transmisi dan distribusi. Artikel yang saya pilih judulnya itu Analysis of the Application of Fault Current Limiter in 500 kV System when the energy of power plant in 270 and 2000 to lower short circuit level at 500 kV gated Jawa Madura Bali System. Ditulis oleh Komang Teddy, Indra Kusuma, dan Budi Sudarto dari UI. Terbit di Asian Journal of Engineering, Social and Health, volume 3, nomor 8, Agustus 2024. Untuk latar belakangnya, kenapa penelitian itu penting? Jadi gini, sistem kelistrikan Jawa Madura Bali atau disingkat dengan Jamali itu sistem interkoneksi terbesar di Indonesia. Dia menanggung sekitar 70% dari total pasar energi listrik nasional. Permintaan listriknya terus naik. Di artikel di sebuah penjualan listrik naik dari 125 eh, 0,49 terawatt hour di semester pertama 2021 jadi 133 eh, terawatt hour di semester pertama 2022. Nah, ini inti masalahnya. Karena permintaan naik, PLN tetap harus menambah pembangkit baru sesuai RUU PTL, tapi ada efek sampingnya. Jadi setiap kali pembangkit baru masuk ke sistem, arus hubung singkat atau short circuit levelnya ikut naik. Masalahnya, peralatan di Garinduk di tegangan ekstra tinggi kayak gitu ya. Terus di company itu mirip kayak PMT, PMS, atau CT, itu punya rating maksimum sekitar 40 kilowatt ampere. Kalau arus hubung singkat melalui 40 kilowatt ampere, peralatan nggak kuat dan harus diganti. Dan penggantian peralatan 500 kV itu mahal banget. Terus jadi apa? Pertanyaan penelitian itu gimana sih caranya nambah pembangkit baru tanpa harus ganti peralatan yang mahal tadi? Solusi yang ditawarkan ya dari penulis tersebut bilang menggunakan fault current limiter atau FCL. Begitu. Apa sih itu FCL? FCL itu yang disingkat seperti itu tipe seri. Cara kerjanya simpelnya itu FCL ini menambah impedansi efektif jaringan sehingga waktu terjadi gangguan arus hubung singkat yang muncul tuh jadi lebih kecil. Begitu. Terus dari eh, tujuan penelitiannya ini ada tiga, yaitu pertama, untuk mengantisipasi kenaikan arus hubung singkat akibat pembangkit baru sampai 2008. Kedua, menentukan jenis dan lokasi optimal pemasangan FCL. Dan ketiga, memastikan arus hubung singkat tetap di bawah 40 kiloampere. Supaya nggak perlu ganti peralatan, gitu. Untuk bagian keempat, itu ada metode. Untuk bagian metodologi, saya nggak bisa lama-lama ya, ini secara garis besar aja, karena untuk metodenya, penelitian ini pakai analisis komputasi dengan software DigiSilent. DigiSilent application, sorry, Power Factory. Tahapannya kurang lebih mereka memodelkan sistem 500 kilovolt Jamali yang existing, lalu memetakan kontingensi N-1, kemudian menambahkan pembangkit baru ke model, menghitung arus hubung singkat untuk gangguan satu fase ke tanah dan tiga fase. Lalu terakhir menentukan jenis dan lokasi FCL. Kriteria penempatan FCL yang juga jelas, harus memenuhi kondisi normal dan kontingensi N-1 dengan memperhatikan pembebanan saluran, tegangan, arus hubung singkat, dan critical clearing atau CCT. Bagian result dan diskusi ini atau hasil simulasi dari kondisi 2023, beban puncak sistem Jamali tercatat 31.515 megawatt. Oh, di tahun ini ada tiga pembangkit besar masuk, yaitu PLTU Jawa 1 sebesar 924 megawatt, PLTGU Cilamaya Unit 2 sebesar 880 megawatt, dan PLTGU Muara Tawar Blok 3 dan 4 dengan total 500 megawatt. Hasil simulasinya tuh ada 9 gitat yang harus hubung
singkatnya sudah melewati kapasitas pemutusan PMT. Kondisi 2024 lanjut ke 2024 masuk dua proyek GITED baru yaitu GITED Ampel eh, dan GITED Bangil. Setelah keduanya beroperasi, jumlah GITED yang bermasalah melonjak jadi 17 GITED. Catatan kecil dari saya di tabel kapasitas Ampel ditulis 200 megawatt hour dan Bangil 500 megawatt hour ampere, tapi di paragraf penjelas disebut total 2500 megawatt hour. Ada sedikit ketidakkonsisten angka di sini ya, tapi nggak mengubah kesimpulan utamanya gitu. Terus selanjutnya itu ke FCL. Untuk mengatasi penulis memasang FCL seri di 4 ruas sutet. Total unit itu ada 8 FCL, lokasinya itu Suralaya Baru, Depok, Gadul, Cibinong Depok, dan Cibinong Tambun. Begitu. Ini ya. Terus kondisi 2025 eh sebentar. Untuk kondisi di 2025 sampai 2028 makin banyak proyek GITED dan IBT masuk, rata-rata kapasitasnya itu sekitar 1000 megavolt per proyek. Akibat di kondisi 2009 diasumsikan mirip 2028, jumlah GITED yang melewati batas jadi naik 30 GITED ya ini sampai 2028. Maka di 2028 penulis menambah FCL itu seri lagi di 3 ruas sutet, yaitu di Muara Tawar, Priok, Muara Tawar Sukatani, dan Duroki Kosambi Kembangan dengan total 5 unit FCL. Setelah dipasang, eh, GTED yang masih bermasalah tuh jadi 26 GTED ini ya. Ini model dari FCL-nya begitu. Ini bahwasanya kan jadi setelah penulis bilang bahwasanya setelah dipasang malah jadi menambah sekitar 26 GTED ya. Ini untuk price range-nya, yaitu cost comparison-nya. Nah, untuk bagian analisa biaya ini bisa diperhatikan di sebentar di 2024 sekitar 8 FCL ini ada 3 GT yang harus hubung sehingga turun di bawah 40 kilo ampere ya. Terus dari kasus yang 2024 ini eh, dengan 8 FCL ada 3 GT yang harus hubung singkatnya tuh turun 40 kA, yaitu di Gandul, Saguling, dan Cirata. Kalau ketiga gitet ini di uprating, total biayanya Gandul sekitar 149, sebentar, 149,5 miliar rupiah. Saguling itu sekitar 117 dan Cirata sekitar 151 miliar. Sementara harga 8 FCL sekitar 345,4 miliar. Ini ya. Jadi total saving itu sekitar 72 miliar. Ini eh, jadi lebih jadi di sini tuh FCL lu lebih ekonomis aja gitu. Terus ini yang di 2028 ini untuk tapi nggak selalu untung ya, dalam artian di eh, mem- menggunakan metode FCL ini nggak selalu untung. Ini kemungkinan di 2008 dengan 8 FCL cuma 2 kitet yang turun di bawah 40 KA. Priok dan Jawa 7. Biaya operating eh, dua gadget ini sekitar 125,9 miliar dan 88 miliar. Sementara harga 5 FCL-nya yaitu sekitar 215,9 miliar.
Hasilnya minus sekitar 1,2 miliar rupiah, artinya di skenario 2028 pasang FCL justru lebih mahal daripada langsung operating peralatan. Untuk kesimpulannya, dari FCL memang efektif untuk menurunkan arus hubung singkat di sistem 500 kV di Jamali ya, Jawa Bali. Tapi untuk Jawa Madura Bali maksudnya, tapi keuntungan ekonomi itu nggak otomatis gitu loh. Jadi sangat tergantung berapa banyak gitat yang berhasil diturunkan di bawah 40 kilo ampere per pemasangan. Di 2024 untung, di 2028 malah rugi. Begitu. Dari dari review saya sendiri, menurut saya kekuatan dari artikel ini tuh pendekatannya lengkap dari teknik sampai ekonomi, tapi ada beberapa catatan yang pertama tuh di abstrak disebut FCL menemukan arus subuh sekitar 5% ya. Padahal di tabel hasil penelitian bisa jauh lebih besar, sekitar 36 sampai 40% di grid tertentu. Jadi angka 5% ini kurang mewakili. Terus dari menurut saya yang kedua itu ada beberapa inkonsistensi berdasarkan angka di tabel, hasil dan tabel biaya yang sebaiknya diversifikasi ulang. Begitu untuk si penulis tersebut. Tapi dari secara keseluruhan untuk artikel ini memberi gambar nyata bahwa keputusan teknik di sistem transmisi harus selalu dibarengi dengan biaya. Jadi nggak semena-mena kitanya menginstalasi dan membeli begitu. Untuk penutup ini, sekian review dari saya. Intinya FCL itu adalah solusi yang menjanjikan untuk mengendalikan arus hubung singkat tanpa harus ganti peralatan mahal, tapi penerapannya tetap harus dihitung kasus per kasus. Dari fenomena di tahun 2024 dan 2028, kita bisa ambil bahwa nggak semuanya tuh sesuai perhitungan ya. Kita harus mengikuti kondisi dan situasi begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.